Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Coba bayangkan kondisi yang mungkin kurang menyenangkan ini. Sekitar 2 tahun lalu, sebuah virus pernapasan yang sangat menular dan mematikan muncul dan kemudian menginfeksi manusia untuk pertama kalinya. Virus tersebut lalu berkembang lebih cepat ke seluruh dunia, melebihi dari yang bisa kita bayangkan. Hingga hari ini, World Health Organization atau WHO masih menyatakan pandemi di beberapa negara, yang artinya virus ini masih dan berpotensi terus menyebar ke seluruh dunia. Angka kematian masih terus bertambah, dan semua orang bertanya hal yang sama. Kapan pandemi ini akan berakhir? WHO akan menyatakan pandemi telah berakhir jika infeksi virus ini telah berhasil dikendalikan dan tingkat penularannya berkurang secara signifikan di seluruh dunia. Namun, kapan hal itu terjadi, tergantung langkah pemerintah global selanjutnya. Pemerintah global secara umum memiliki 3 pilihan. Yang pertama adalah berlomba dengan virus, lalu perlambat dengan vaksinasi, atau yang ketiga, koordinasi dan hancurkan. Berlomba dengan virus. Di pilihan pertama, pemerintah dan masyarakat tidak akan melakukan apapun yang signifikan, selain membiarkan semua orang terpapar virus secepat mungkin. Tanpa adanya waktu dan kesempatan untuk mempelajari virus, dokter hampir tak tahu cara menyelamatkan pasien, dan kapasitas rumah sakit akhirnya mencapai puncaknya dalam waktu yang begitu singkat. Tak lama kemudian, mayoritas orang yang terinfeksi akan meninggal, atau bertahan dengan cara meningkatkan respon imunnya. Pada titik inilah, herd immunity atau imunitas kawanan terjadi, yaitu saat virus tidak dapat lagi mencari inang baru. Sehingga, pandemi berakhir sesaat setelah kemunculannya. Herd immunity atau imunitas kawanan adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi telah menjadi kebal terhadap infeksi, sehingga individu yang tak kebal pun ikut terlindungi. Namun ada cara lain untuk membangun imunitas kawanan tanpa mengorbankan begitu banyak jiwa. Perlambat dengan vaksinasi. Kali ini, pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia menahan penyebaran virus untuk memberi waktu bagi masing-masing lembaga penelitian kesehatan untuk memproduksi vaksin. Dengan cara lockdown dan menjaga jarak fisik antar individu. Waktu begitu penting agar hasil penelitian lebih akurat. Hasil tersebut dapat diperoleh melalui sebuah pengujian massal untuk mengidentifikasi pembawa, mengisolasi orang yang terinfeksi, dan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Dalam upaya ini, virus tetap menyebar, namun dengan cara perlahan, meski tetap menimbulkan ratusan ribu korban jiwa. Beberapa kota di dunia berhasil mengendalikan wabah ini dan sempat kembali ke kegiatan normal, tetapi virus ini kembali muncul. Dalam beberapa tahun ke depan, satu atau beberapa vaksin akan tersedia berkat upaya-upaya tak kenal lelah dari seluruh dunia. Setelah 40-90% populasi dunia divaksin, imunitas kawanan akan mulai terbentuk dan pandemi seharusnya berangsur surut. Kita semua berharap skenario kedua ini berhasil mengurangi atau bahkan menghilangkan pandemi yang telah berlangsung lama ini. Koordinasi dan hancurkan. Mari kembali ke awal untuk mempertimbangkan strategi terakhir ini, yaitu dengan kita saling berkoordinasi untuk menghancurkan virus ini. Tujuan skenarionya adalah membuat virus ini menjadi lapar secara simultan. Melalui upaya kombinasi antara karantina, jaga jarak sosial, dan pembatasan perjalanan. Faktor pentingnya adalah dengan kita menyamakan respon. Dalam pandemi tipikal, saat terjadi puncak penularan di satu negara, biasanya, negara tetangganya mungkin baru akan menemukan kasus pertama setelahnya. Daripada tiap pemimpin hanya merespon dengan apa yang terjadi di wilayah hukumnya masing-masing, mungkin akan lebih baik jika menjadikan dunia ini sebagai satu sistem raksasa yang saling terkait. Jika dikoordinasikan dengan tepat, maka pandemi seharusnya dapat diakhiri hanya dalam beberapa bulan saja, tanpa harus mengorbankan banyak jiwa. Namun, sampai virus ini benar-benar dapat dimusnahkan, selalu akan ada potensi resiko terjadinya pandemi lagi. Belum lagi jika virus tersebut berhasil bermutasi dengan varian-varian baru lainnya, yang bisa saja lebih kuat dari generasi sebelumnya.
Jadi, strategi terbaik mana yang dapat memerangi virus pernapasan yang mematikan ini? Berlomba dengan virus adalah solusi singkat, tapi akan menjadi bencana global jika orang terinfeksi ulang. Menghancurkan virus melalui koordinasi antar negara cukup menarik karena kecepatannya, tetapi hanya akan berhasil dengan kerjasama global, yang itu bahkan nyaris tak mungkin karena tiap negara memiliki batasan geopolitiknya masing-masing. Itu sebabnya, vaksinasi dianggap sebagai strategi yang paling mungkin berhasil. Meski pandemi ini belum berakhir, namun vaksin akan terus melindungi kita. Namun percayalah, pandemi ini pasti akan berakhir. Peninggalannya mungkin akan abadi, tetapi tak semuanya buruk. Penemuan baru, pelayanan kesehatan masyarakat, dan sistem yang akan kita bangun, nantinya dapat digunakan untuk perbaikan bagi semua orang. Jika kita dapat mengambil inspirasi dari kesuksesan tiap penanganan, dan pelajaran dari tiap kegagalannya, kita semua pasti dapat meredam potensi ancaman pandemi berikutnya dengan lebih terkendali. Hingga, anak cucu kita bahkan tak akan tahu apa nama virus yang telah banyak mengubah kualitas kehidupan kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.